Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Kasus demam berdarah dengue di Kabupaten Gianyar melonjak hingga mencapai 465 kasus. Polres Jembrana mulai menerapkan tilang elektronik bagi pelanggar aturan lalu lintas. Mencoba kelezatan kuliner nasi lawar kuir di sebuah warung di Denpasar Selatan. Kasus demam berdarah dengue di Kabupaten Gianyar melonjak cukup tajam. Jumlah penderita DBD di sejumlah rumah sakit dan puskesmas hingga Kamis kemarin mencapai 465 orang. Lonjakan kasus DBD mendekati angka 300% dibanding tahun lalu. Musim hujan yang berkepanjangan diduga menjadi penyebab meningkatnya kasus. Untuk DB ya, kita ketahui pada hari-hari belakangan ini curah hujan cukup tinggi, kemudian diselingi dengan terang ya, kemudian hujan lagi, jadi kemungkinan untuk berkembang biaknya nyamuk sangat tinggi. Jadi lumayan kasus tahun ini sampai dengan November ya, cukup melonjak, ada di angka 465, jadi lumayan tinggi. Dari perjalanan 2020 kita memang fix juga di 1000 kasus, 1000 sekian kasus, kemudian 2021 menurun karena lumayan waktu itu cuaca cukup baik, jadi 124 tembus di tahun lalu, kemudian di tahun ini melonjak lagi, baru sampai bulan November. 465 kasus, hampir 300%. Masyarakat diminta menerapkan pola hidup sehat dan bersih untuk mencegah penyakit demam berdarah. Warga juga diminta menerapkan 3M, yaitu menutup tempat penampungan air, menguras tempat air, dan mengubur benda yang tidak terpakai lagi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Jumlah kedatangan penumpang domestik dan mancanegara di Bandara I Gusti Ngurah Rai perlahan mulai meningkat. Saat ini jumlah penumpang yang tiba sudah mencapai 25.000 orang lebih per hari, baik domestik maupun internasional. Pengelola bandara kini memperketat pengawasan penumpang untuk mengantisipasi melonjaknya kasus COVID-19 termasuk subvarian XBB. Kesehatan seluruh penumpang yang baru tiba dipantau oleh petugas kesehatan di bandara. Pemantauan dilakukan dengan alat pemindai suhu tubuh di sejumlah lokasi di terminal bandara. Ini terus kita koordinasikan dengan kepala KKP di sini di Gusti Ngurah Rai Bali, kita untuk menjaminkan bahwa seluruh penumpang yang masuk itu ini terpantau. Ya, jadi memang di jalur masuknya kita di bandara itu kita menempatkan thermoscanner. Ya, jadi seluruh penumpang yang masuk Indonesia itu terdetek ya thermoscanner itu. Kalau seandainya ada yang demam, kalau seandainya ada yang dalam kondisi tidak sehat, karena kan kita melakukan profiling juga nih penumpang, pengunjung yang datang di bandara, kita akan pisahkan, kita akan lebih dalam lagi lakukan pertanyaan-pertanyaan ya terkait dengan kondisi yang bersangkutan. Para pelaku perjalanan diminta rajin menggunakan cairan pembersih tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Pengelola bandara juga menyemprotkan cairan disinfektan secara rutin di dalam kawasan bandara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.
Polres Jemberana mulai menerapkan tilang elektronik bagi pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan lalu lintas. Penerapan tilang elektronik diumumkan pada gelar Apel Zebra Agung tahun 2022 di Mapolres Jemberana pada hari Kamis kemarin. Pengendara kendaraan bermotor diminta selalu mematuhi peraturan lalu lintas agar tidak mendapat tilang. Baik, ini kita laksanakan gelar pasukan Operasi Zebra 2022 bagi seluruh personil yang terlibat adalah 99 personil. Yang dikedepankan adalah upaya preemptif dan preventif, namun didukung dengan penegakan hukum secara elektronik atau etley. Jadi kita sudah disiapkan oleh Polda 3 unit etley mobile. Jadi nanti anggota yang bergerak, namun kemudian apabila ada pelanggaran itu digunakan dengan etley mobile. Kemudian nanti surat tilangnya akan masuk sesuai dengan alamat yang bersangkutan. Operasi Zebra Agung tahun 2022 melibatkan 99 personel dan berlangsung selama 14 hari. Dalam operasi ini juga dilaksanakan edukasi dan sosialisasi terkait penegakan hukum dengan sistem tilang elektronik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana.